Percaya diri tidak hanya penting untuk kesuksesan akademis, karir, atau bisnis yang kita jalankan, akan tetapi menjadi salah satu bagian yang paling penting untuk mencapai hidup yang bahagia. Berikut adalah 6 pilar kepercayaan diri menurut Nathaniel Branden dalam bukunya The Six Pillars of Self-Esteem. Sekarang bayangkan seorang pria bangun, kemudian pergi bekerja ya sekelarnya aja. Sembari ia pulang, ia mendadak memutuskan untuk drive-thru beli makanan. Dan pada saat sampai di rumah, setelah bersih-bersih, ia menonton TV hingga tertidur. Hingga keesokan harinya, ia begitu lagi. Kejadiannya sama dengan yang ia jalani kemarin, karena ia belum menjalani hidupnya dengan sadar. Sedangkan pria yang satunya lagi, setelah bangun pagi, ia bersyukur akan kehidupan yang ia punya. Kemudian pergi ke bisnisnya yang sederhana, kerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian saat pulang dan tiba di rumah, ia makan malam sembari merencanakan apa yang ia akan lakukan keesokan harinya. Nah, pria ini menjalani hidupnya dengan sadar. Dari kedua pria ini, menurut Anda, mana yang memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi? Jadi pilar yang pertama adalah live consciously, atau hidup secara sadar. Kita semua pasti pernah berada di situasi di mana kita merasa sangat percaya diri. Ini sering terjadi apabila kita berada di area nyaman kita atau melakukan suatu aktivitas yang berada di elemen kita. Atau sebaliknya, kita menjadi tidak percaya diri apabila sedang berada di area yang bukan area nyaman kita. Misalnya, saya seorang yang sangat grogi apabila di depan orang banyak. Jika saya hanya membandingkan diri saya yang grogi dengan rekan saya yang sangat tenang di depan banyak orang, there is a game that I can't win. Tapi lain cerita jika saya menerima bahwa saya memang grogi di depan orang banyak dan mulai berusaha meningkatkan kemampuan. Misalnya, dengan mencari contoh di YouTube tentang pembicara yang berbicara di depan orang banyak dengan lancar dan sukses, kemudian melatih diri saya di depan kaca. Now it is a game that I can win. And so, acceptance is the precondition of change. Dengan menerima kondisi kita, selanjutnya kita bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Pilar ketiga adalah self-responsibility, atau bertanggung jawab pada diri sendiri. Apabila kita ingin meningkatkan rasa percaya diri, kita harus berhenti melihat diri kita sebagai korban. Merasa menjadi korban, berarti kita tidak dalam kendali dan bergantung pada kondisi ataupun pada orang lain. Seperti Panji. Nah, Panji ini merasa badannya menjadi tidak fit semenjak ia mulai bekerja. Ia mengeluhkan tidak sempat berolahraga karena sibuk bekerja dan aktivitas lainnya. Dia berkata bahwa, kalau aja nih bos gue nih nggak rese nih, kebanyakan ngasih kerjaan, mesti gue sempat olahraga. Nah, untuk kita yang masih seperti Panji, yang merasa bahwa dirinya tidak bisa fit karena bosnya memberi terlalu banyak pekerjaan, atau hanya berharap pada orang lain yang dapat merubah kehidupannya menjadi lebih baik, sadly, no one is coming to change your life. It is up to us. Jadi, daripada menunggu untuk diselamatkan, kita harus mulai tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Dalam hal ini misalnya, mengurangi waktu untuk menonton TV dan menggantinya menjadi waktu untuk berolahraga. Yang keempat adalah tentang self-assertiveness atau keteguhan diri. Atau anak-anak zaman sekarang senang menyebutnya dengan being authentic atau tanpa kepalsuan. Ini tidak hanya soal jujur kepada diri sendiri, tapi juga pada saat berinteraksi dengan orang lain. Ini termasuk ide-ide maupun nilai yang mungkin tidak disukai oleh orang lain. Sebagai contoh, teman-teman saya hampir semuanya merokok. Ketika kita sedang kumpul, mereka pernah menawari saya merokok, bahkan sampai pernah nyeletuk, "Woi, geng, nggak ngerokok nggak ganteng." Ya gitulah katanya. Tapi saya dengan tetap menghargai mereka, saya menolak ajakan itu sampai mereka tahu bahwa saya tidak suka dengan asap rokok. Dan mereka menghormati itu. Dan sekarang setiap kita kumpul, mereka selalu menghindarkan asap rokoknya dari saya. Ya, tapi faktanya, kebanyakan orang lebih mudah menyerah dan mengorbankan diri daripada teguh dengan keyakinannya hanya untuk memenuhi ekspektasi dari orang lain. Pilar kelima adalah living purposefully atau hidup dengan tujuan. Memiliki tujuan akan memberikan arah dalam menjalani hidup. Kita tidak akan menghabiskan waktu kita untuk hal yang tidak produktif. Dan ini akan berujung pada meningkatnya kepercayaan diri. Tujuan atau target yang kita tentukan haruslah penting untuk diri kita sendiri dan terbebas dari opini orang lain ataupun status sosial. Karena dalam kepercayaan diri, kita tidak harus membuktikan apapun ke orang lain. Kita hanya perlu membuktikan pada diri kita sendiri. Dan cara untuk membuktikannya adalah dengan memiliki tujuan dan selalu berusaha untuk mencapainya. Pilar keenam, personal integrity. Pada saat tindakan kita sejalan dengan nilai-nilai kita akan menjadi percaya diri karena kita bergantung pada diri sendiri untuk mendapatkan yang kita butuhkan dan yang kita inginkan. Misalnya, pada saat sekolah dulu, saya sangat percaya bahwa nilai yang baik adalah nilai dari hasil usaha sendiri. Nah, pada saat saya ujian, saya pernah merasa kepepet karena tidak bisa menjawab soal.
Kemudian saya menyontek jawaban teman. Ya hasilnya saya mendapat nilai yang baik. Akan tetapi, saya merasa tidak berharga karena apa yang saya yakini bertolak belakang dengan apa yang telah saya lakukan. Bagaimana seseorang bisa menjadi percaya diri apabila nuraninya sendiri berkata betapa tidak berharganya dirinya? Kebanyakan buku mengenai kepercayaan diri fokus terhadap perilaku eksternal, sehingga seakan kita berusaha agar orang menganggap kita percaya diri, sedangkan kita tidak pernah fokus kepada aspek internal. Dengan menggunakan model Nathaniel Branden, upaya dalam meningkatkan kepercayaan diri menjadi terstruktur dengan lebih jelas. Memang, mempraktekkannya tidak mudah, but trust me, it's totally worth it. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat, please give a thumbs up, share dengan orang yang Anda sayangi.